Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman dan ibu dosen, selamat siang ya. Kebetulan hari ini siang saya buat video. Jadi saya akan mempresentasikan matkul dalam rangka memenuhi tugas tentang matkul komunikasi manajemen organisasi. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang komunikasi influence atau komunikasi persuasif gitu. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih tentang apa sih komunikasi influence itu. Komunikasi influence itu adalah sebuah komunikasi untuk mempengaruhi tindakan, perilaku dan sikap orang-orang gitu. Dalam hal ini saya mengambil studi kasus tentang Pandawara Group. Oke, kita mulai dengan siapa sih Pandawara Group itu? Nah, Pandawara Group itu ada sekelompok pemuda dari Bandung yang menginisiasi aksi pembersihan lingkungan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan supaya tidak kotor gitu. Mereka biasanya posting itu di berbagai macam platform, yaitu IG, YouTube, dan TikTok. Tuh. Nah, studi kasusnya adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan itu membuat Pandawara Group itu merasa miris. Jadi mereka memulai aksinya dengan membersihkan selokan atau gorong-gorong yang ada di sekitarnya, mulai dengan kecil. Nah, aksi mereka itu divideokan dan diupload di berbagai macam platform, yaitu TikTok, IG ataupun YouTube Short. Nah, aksi mereka disambut positif oleh masyarakat atau netizen yang ada di Indonesia. Makanya sekarang aksi mereka itu sudah meluas gitu. Yang tadinya hanya di gorong-gorong, sekarang bisa membersihkan di ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu seperti pantai ataupun sungai-sungai yang itu sangat luas dan panjang gitu. Dan kenapa sih saya mengambil studi kasus ini? Karena menurut saya komunikasi influence yang digunakan oleh Pandawara Group ini itu sangat amat efektif. Kenapa? Karena bisa dilihat dari viralnya mereka, dari naik daunnya nama mereka, itu membuat beberapa pemuda yang ada di seluruh Indonesia itu ikut membantu mereka untuk menyadarkan masyarakat Indonesia gitu, untuk tentang pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri gitu. Nah, ini bisa dibilang sangat efektif gitu. Nah, terus kira-kira ada nggak sih teori yang menjelaskan teori yang dipakai Pandawara Group ini terkait komunikasi influence? Jawabannya itu ada ya guys. Jadi nama teorinya itu adalah teori disonansi kognitif. Jadi apa sih teori disonansi kognitif ini? Itu adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang tidak selarasnya antara tindakan, sikap, dan perilaku seorang yang membuat orang tersebut merasa tidak nyaman gitu. Nah, dalam hal Pandawara Group, dalam hal studi kasus Pandawara Group itu orang-orang meyakini kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu tidak boleh dan tidak baik gitu. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang mereka yakini. Mereka tetap membuang sampah sembarangan. Nah, ini membuat perasaan mereka itu tidak nyaman gitu.
dan mereka perlu suatu alasan untuk mengurangi ketidaknyamanan mereka, entah itu mengubah perilaku mereka ataupun mencari pembenaran atas perilaku mereka gitu. Nah, bagaimana sih Pandawara Group ini menerapkan teori ini gitu? Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu adalah Pandawara Group ini menunjukkan realitas yang mengganggu. Mereka menunjukkan foto atau video tentang kondisi lingkungan seperti sungai ataupun yang lainnya itu yang benar-benar tercemar gitu. Ini membentuk suatu realitas yang mengganggu, benar-benar mengganggu orang lah gitu intinya. Nah, dan yang kedua itu membuat ketidaknyamanan sosial. Nah, dengan menunjukkan dengan membungkus narasinya sedemikian rupa dengan contoh misalnya kalau tuh bukan tugas kita siapa lagi, ini tanggung jawab kita semua gitu. Nah, ini membuat audiens itu merasa tidak nyaman gitu, merasa terus tertekan kalau misalnya tetap pasif gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada menawarkan solusi yang tepat gitu. Setelah Pandawara Group ini membuat audiens merasa tidak nyaman, mereka langsung memberi solusi, yaitu memberi solusi untuk mengurangi ketidaknyamanan mereka, yaitu yaitu dengan cara ikut serta untuk membersihkan masalah sampah tersebut dengan mereka gitu. Nah, dengan cara ini itu audiens bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan mereka dengan hal yang positif begitu. Dan intinya adalah komunikasi Pandawara, kesimpulannya adalah komunikasi yang digunakan oleh Pandawara Group ini lumayan efektif karena bisa mempengaruhi orang banyak, sehingga kegiatan yang dilakukan mereka itu bisa lebih dilihat banyak orang gitu. Oke, sekian. Mungkin itu saja dari saya. Jujur ini maaf ya Bu, vlognya bukan vlog sih ini. Ya intinya vlog lah, presentasi sama vlog. Maaf kalau ngomongnya kecepatan ya Bu, dan terima kasih sudah menonton dan semoga dapat nilai yang besar, dan terima kasih semuanya. Dadah.